Ya, kembali lagi di ING, Election and Government. Eh, Masih bersama saya, Azhari. Kali ini kita akan melanjutkan sesi diskusi kita, eh, politik untuk milenial atau untuk anak muda. Jadi sesi ini kita buat untuk memeriksa atau ingin mengetahui bagaimana sih politik atau pemilu 2024 yang lebih spesifiknya di mata anak-anak muda gitu. Nah, jadi kali ini setelah minggu lalu kita diskusi bareng Christian dari Bakumsu, eh, hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu junior saya di ilmu politik, Andre. Ya, halo Bang Selamat Azari. datang, Andre. Siap Bang. Stambuk berapa deh? Lupa. Stambuk 2020. Stambuk Masih 2020 muda. gitu. Jadi Andre ini adalah mahasiswa ilmu politik USU So, semester berapa berarti? semester 6. 6. Mau naik semester 7. Berarti udah punya dasar-dasar pengetahuan soal politik. Walah. Gimana, Andre? Siap. Ya gitu deh Bang. Gimana, coba deh cerita gimana prosesnya, kenapa bisa jadi mahasiswa ilmu politik? Pernah punya pengetahuan apa sih yang bikin ke trigger gitu loh? Kenapa politik? Punya pengetahuan tentang politik kah gitu Ya, sebelumnya? kenapa pengen ambil jurusan ilmu politik ya Bang ya? Ya, dulu waktu sebenarnya nggak pengen jadi ilmu politik Bang, tapi memang kalau aku nggak salah itu kelas 2 atau kelas 3 SD aku ngelihat kemarin banyak korupsi di negara ini masuk berita kan. Terus aku bilang sama mamaku, "Mak, aku besar jadi presiden lah, nggak kayak gini aku buat negara ini," gitu. Jadi sejak itu memang kita punya ketertarikan sejak SMP, SMA, khususnya mata pelajaran PKN ya kita tertarik lah bahas tentang politik, bahas tentang public policy gitu. Dan ya puji Tuhan hari ini diterima di USU lah di Berarti jurusan emang ilmu niat politik. niat di awal jadi mahasiswa ilmu politik. Bisa juga dibilang iseng-iseng sih. Iseng. Iseng-iseng juga sih. Lolos juga ke ilmu politik gitu. Karena dulu pilihan pertamanya kebetulan memang ilmu politik, tapi sebenarnya lebih niat ke hukum sebenarnya. Hukum. Iya. Jadi ilmu politik ini pilihan ke Ilmu politik pilihan pertama, cuman sebenarnya justru sebenarnya nggak pengen lulus di ilmu politik USU. oh, Pengennya di pilihan kedua aja di hukum gitu. nggak ada niat pindah. Udah setambuk tua, Pak. Oh, berarti udah semester berapa tadi? 6 Semester sudah 6 Iya. udah tahu dong kasak kusuk politik Waduh. di Indonesia, apalagi kan pemilu gitu loh. Ngikutin nggak sih, Andre, berita-berita soal politik? Cukup Politik ngikutin yang ya. praktis lah yang kita tonton sehari-hari lewat media. Cukup ngikutin Bang ya. Mana kita lihat gerasak gerusuknya negara hari ini. Cawe-cawe yang hari ini kita digalakan untuk menuju Pilpres 2024. Jadi memang wah ini jadi pembahasan menarik ya, apalagi di kita anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial untuk nentuin gimana sih sikap politik kita ke depan. Itu sih, Bang. Jadi pemilu menurutmu eh, adalah wadah, kan kemarin kita diskusi sama Christian, dia mengatakan pesimis nih sama pemilu. Kamu sendiri ngelihat pemilu itu masih dalam kerangka yang positif atau yang apa? Aku sih ngeliat pemilu ini jadi apa ya, Bang? Masa depan bangsa ya. Proses untuk menentukan mau jadi apa sebenarnya bangsa ini ke depan. Jadi aku masih optimis lah. Masih optimis? Masih optimis. The next pemimpin aku harap masih bisa bawa aspirasi kita lah. Khususnya kita anak-anak muda gitu kan. Kita masih berharap lah Indonesia maju 2045. Oh, Indonesia maju 2045 dan udah kebaca ya? siap siap siap. Nah, siap. jadi kalau pemilu 2024 nanti masih intens nggak ngikutinnya sebagai anak politik? Oke, sebagai anak politik, tapi sebagai warga negara punya concern nggak terhadap pemilu 2024? Iya, cukup concern sih Bang. Kadang kita juga duduk diskusi sama kawan-kawan kan. Next mau pilih apa? Mau pilih Ganjar kah, Anies kah, atau Prabowo? Atau jangan-jangan mau 3 periode Jokowi? Masih bisa cawe-cawe lagi kan. Nah, kadang kita juga ngikutin sih. Karena memang
rugi dong anak muda nggak ini kan, nggak terlibat dalam kontestasi politik, nggak terlibat dalam apa ya, isu-isu politik sekarang, karena ya anak muda harus ambil alih lah gitu, udah saatnya gitu. Loh, di pemilu 2024 gimana? Ambil alih ini dalam konteks apa nih? Dalam pemilu 2024? Nggak langsung menjadi caleg bang, Iya, masih mahasiswa gitu. makanya dalam hal apa nih? Enggak. Kan bisa aja kan ada orang yang jadi caleg, kan itu langkah yang paling praktis ya, yang paling umum kita lihat. Tamat mahasiswa jadi caleg Menurutmu, gitu. menurutmu alternatif lain selain itu apa gitu loh? Kita ikut turut advokasi di media sih bang. Kita galakkan suara-suara di media Ikut bahwa campaign. iya, kita advokasikanlah bahwa anak muda harus bisa nyalurin aspirasi politiknya. Sosok pemimpin seperti apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh anak muda? Karena kan kita gondok ya, dan kita kadang muak dengan semua konstelasi politik yang ada. Kita ngeliat hari ini yang main juga yang sudah berumur gitu. Anak-anak mudanya kemana gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan elit-elit politik yang orangnya itu saja? Nah, aku kira ya anak muda apa ya, turut serta memainkan isu lah, apalagi di sosial media sekarang kan kita bisa berstatement di situ ya, kita bisa advokasi, kita bisa gerakan massa, sebuah gerakan politik sosial movement di sesederhana dari HP kita gitu sih bang. Jadi gini deh, kan di pemilu 2024 kan 50-60%-nya nanti kan itu dipilih sama anak-anak muda gitu. Benar. Gen Z atau millennials gitu kan, dia masuk dalam kategori anak-anak muda gitu. Nah, isu-isu yang sudah dipaparkan ke kita gitu kan, entah itu lewat media, lewat pidato, lewat diskusi publik, lewat berbagai macam kanal yang mereka manfaatkan gitu. Menurutmu sudah ada belum yang berkenaan langsung gitu terhadap isu yang sebenarnya kita hadapi gitu loh, sebagai anak-anak muda hadapi lah gitu. Sebenarnya problem anak muda itu apa sih, sementara statement, kemudian campaign, walaupun kan belum masuk masa campaign, tapi kita sudah lihatlah, apalagi kita mahasiswa toh, kita bisa ngelihat kisi-kisi apa yang akan disampaikan ke kita. Benar, Menurutmu benar. sudah menyentuh belum sih terhadap atau ini dulu deh jawab, apa sih kepentingan anak muda gitu loh di dalam politik praktis kayak gini? Kepentingan anak muda ya, malah aku lihat anak muda banyak kan apatis kali ya bang ya. Paling hanya 1-2 orang yang memang speak up di media ya, kayak Bima dan lain sebagainya gitu ya, Presiden Gen Z Rian dan lain sebagainya. Malah aku tengok pemuda hari ini kan malah apa ya, apatis dengan politik. Kenapa? Dia udah nggak percaya lagi dengan politik. Ya mungkin mirip-mirip kayak dulu ya, kita dengar ya siapapun jadi presidennya kayaknya nggak bawa keuntungan tuh sama anak muda. Kayaknya anak muda gitu-gitu aja gitu. Tapi kan sesederhana sebenarnya apa sih kepentingan anak muda? Ya yang relate dengan kebutuhan anak muda gitu. Apa contohnya tuh? Misalnya? Ya, misalnya apa ya? Harga paket gratis. Misalnya gitu. Oh enggak ya. Iya, Ya, bisa aja. misalnya ya, apa ya? Bagaimana sarana dan prasarana anak muda ini bisa dilengkapi? Gimana apa ya? Pemimpin kedepannya itu memang berpihak kepada anak muda. Ciptakanlah ruang-ruang terbuka supaya anak-anak muda bisa berkreasi gitu. Berapa banyak sih pemimpin yang memang menyediakan skup untuk pemuda? Masa hanya bicara tentang pembangunan jalan-jalan, terus pembangunan apa lagi? Bicara soal bansos, terus pernah nggak kita bicarakan gimana nih cara nyiapin anak muda nih ke depan supaya bisa jadi ahli IT yang keren gitu, ciptakan sebuah startup anak muda yang mendunia gitu. Itu kan kepentingannya ya, dalam artian ya anak muda harus dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Kalau pemerintah hari ini tidak siap dan nggak fokus di situ, mau jadi apa anak muda kita ke depan gitu. Gitu sih bang. Jadi harusnya pemilu 2024 ini nggak apatis, Benar. tapi dimanfaatkan untuk merealisasikan Kepentingan politik kita anak muda Oke. gitu. Atau kayak sekarang kan lagi marak-maraknya juga anak muda itu main di isu lingkungan gitu ya. Karena memang anak muda inilah salah satu pelopor yang melihat bahwa dunia ini sekarang sedang kacau gitu.
Kita bisa lihat Medan hari ini panas banget gara-gara global warming dan lain sebagainya kan. Nah anak muda concern di situ tentang kasus-kasus HAM. Tuh anak muda sering main-main di situ. Hari ini apa itu yang kasus anak sosiologi yang bisa meninggal tiba-tiba itu kan bang. Hari ini mahasiswa justru lebih concern ke situ. Nah jadi kita harapan kita anak muda ya pemerintah juga turut ambil bagian gitu, mainkan politik-politik anak muda gitu. Terus kalau untuk teman-teman kita yang masih ini gimana, Dre? Siapa Masih tuh? apa ya? Ya, masih nggak peduli deh. Waduh, Atau gimana? waduh. Menurut lo? Sederhananya dulu dosenku pernah bilang gini bang, harga cabai aja itu ditentukan oleh politik gitu ya. Artinya kalau kita nggak mau terlibat dalam konstelasi politik, kita nggak punya sikap politik, ya habislah kita ditelan oleh zaman ini, habislah kita ditelan oleh kepentingan para mereka pemilik kepentingan tadi gitu. Jadi apakah kita hanya jadi sebagai penikmat? Rasa kita akan menjadi apa ya? Bisa dampak buruk lah bagi kaum muda. Oke. Jadi kalau untuk pemilu 2024 nanti, kan itu tadi soal aspirasi atau kepentingan politik publik anak muda gitu kan, dan sebagai entitas politik. Dirimu melihat per hari ini ya, per hari ini diskusinya sudah mengarah ke sana kah? Mengarah ke sana itu mengarah ke perwujudan dari kepentingan politik tadi. Diskusi-diskusi politik yang udah ada sekarang ini sudah mengarah ke sana belum yang dirimu bilang? Kayaknya masih belum lah bang. Masih belum. Ya, Ya? masih belum. Hari ini kita masih sibuk bicara proporsional terbuka, proporsional tertutup, Jokowi cawe-cawe dengan intervensi kepentingan politiknya. Ya yang bicara tentang lingkungan toh itu aja, LSM-nya itu aja gitu. LSM ya. LSM itu aja gitu. Bahkan yang ngisi jangan-jangan bukan anak muda, orang-orang tua juga kan yang udah pemain-pemain lama gitu, sudah berkiprah Greenpeace, Walhi dan lain sebagainya. Tapi kan kita pengen ya anak muda pembahasannya coba jangan tentang itulah, jangan debat di sosmed saya pendukung garis keras gitu. Kayaknya udah bosan lah kita bahas-bahas tentang itu. Kita bahas yang memang relate ke anak muda. Ya, seperti sederhananya, ayo gratiskan paket buat anak muda gitu. Paket data kita butuh itu loh gitu. Hari ini wifi di rumah itu mahal loh bang. Padahal itu kebutuhan mendasar seharusnya bagi anak muda. Kenapa nggak coba bicarakan tentang itu aja? Tapi kan gak ada yang bicara tentang itu sebenarnya di media. Nggak ada yang bicara, dan calon-calon atau calon pemimpin politik pun belum ada yang membicarakan ke arah sana ya. Benar bang. Mereka lebih banyak bicara tentang politik-politik praktis, koalisi-koalisi antar elit, dan menurutku kita anak muda bosan lah di situ. Ya segitu orang Medan bilang asik itu aja cerita mereka ini gitu. Oke. Menarik deh. Nah, jadi kita tadi Andre udah bilang kalau belum lah, kita belum sampai ke level yang kita mau gitu kan, dan memang demokrasi kan butuh pelajaran demi pelajaran. Gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk Benar. sesuai sama apa yang kita mau ya kan. Tapi kalau kita lepaskan ya dari politik yang existing hari ini gitu, dirimu punya kriteria nggak sih pemimpin politik kita itu seperti apa di matamu? Ya kan, secara personal, atau mungkin yang lebih cocok deh, yang lagi kita butuhin deh sebagai anak-anak muda gitu. Apa kriteria mungkin? Yang pasti hari ini kan anak-anak muda pengen cari yang masih jadi masalah ya. Kita butuh pemimpin yang jujur. Hanya itu aja sebenarnya. Aku kira kalau pemimpin kita jujur, berbagai masalah itu bisa terselesaikan. Dan anak muda hari ini lagi concern di situ loh. Banyak partai yang juga bilang partainya anak muda kan juga main di isu itu ya, concern di isu pemimpin anti korupsi. Anak muda butuh pemimpin yang itu sebenarnya, karena hari ini anak muda sudah muak dengan apa ya, peninggalan bekas-bekas orde baru, korupsi, kolusi, nepotisme. Kita pengen loh hal-hal seperti itu nggak terjadi lagi di zaman sekarang. Kita pengen masuk CPNS jalur murni lah hasil dari tes. Kita pengen jadi pegawai BUMN gak hanya anaknya komisaris atau apa. Kita pengen apa ya,
pemimpin ke depan bisa mencontohkan minimal praktik korupsi di tempat kita ini nggak ada lagi lah di negara Los 62 ini bang. Pelan-pelan lah gitu. Hanya jujur. Hah? Hanya jujur. Waduh banyak lagi sebenarnya. Cukup. Hanya jujur. Kalau dipreteli satu-satu sebenarnya banyak. Cuman aku kira kalau kita dapat yang jujur aja dulu ya, nggak usah yang kayak mana kali katanya orang Medan kan. Kalau dapat yang jujur udah banyak lah perubahan terjadi di negara ini. Itu sih. Kan nggak mesti kita harus ya mungkin kalau akademisi bilang harus pemimpin yang transformatif, pemimpin yang seperti ini. Tapi sebenarnya anak muda ngeliat, aku pengen nengok pemimpin yang jujur aja, jangan jadi tikus-tikus berdasi tadi. Gitu. Sangat ini ya, bare minimum ya. Jujur itu bare minimum. Anak muda banget. Bener. Oke, mungkin udah berapa menit? Itu dulu ya kali ya. Sesi diskusi kita bareng Andre. Makasih Siap. banyak. Ada kira-kira yang mau disampaikan lagi Andre? Waduh. Yang belum ditanya? Apa nih? Nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada Cukup lagi. deh. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi saya tadi bareng Andre. Minggu depan kita akan ada diskusi lagi soal masih tentang anak muda. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Eng gitu, dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Bye.